Ya, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin membahas lagi salah satu video dari Suma yang membahas masalah Alkitab dengan Al-Quran, di mana dia mengkritik ajaran Kristen. Ya, saya perdengarkan dulu videonya, saudara-saudara sekalian. Mengada-adakan saja menyembahku. Nah, itu Yesus Anda lihat dalam Matius 7, nomor 22-23. Enyahlah daripada Matius 7, 22-23. Ya, kita baca Matius 7, 22-23. Matius 7. Ya, saya lihat Matius 7. Saya perbesar dulu, saudara-saudara sekalian. Matius 7, 22. Pada waktu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripada aku pembuat kejahatan. Jadi sebenarnya ini ayat harus kita perhatikan dari atasnya, ya. Hasil pengajaran, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, ya, yang datang kepadamu. Ini kaitannya dengan nabi palsu. Jadi kalau ada orang yang yang menjelaskan Alkitab tetapi keliru caranya menjelaskan, yaitu nabi palsu. Ya, seperti Suma inilah yang nabi palsu, ya, karena menjelaskan Alkitab tidak nyambung antara ayat dengan ayat. Jadi orang yang seperti Suma ini yang akan diusir, ya, dan tentunya memang sudah terusir karena di dalam dirinya mengalir, di dalam darahnya itu mengalir setan. Jadi sudah betul sekali ini. Jadi apa yang disampaikan di dalam Matius ini, enyahlah engkau dari hadapanku, ya. Ya, mari kita lihat lagi apa yang akan dia jelaskan, saudara-saudara sekalian, ya. aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak pernah mengajarkan kalian menuhankan aku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai, enggak pernah. Ya memang saudara, di dalam Alkitab itu yang meminta disembah adalah adalah iblis, ya. Jadi kalau di dalam perjanjian baru yang meminta disembah itu adalah iblis, saudara-saudara. Tidak pernah meminta menuhankan aku. Ya, karena istilah ini di Indonesia rancu, ya, istilah Tuhan ini. Kalau di Alkitab yang asli itu Yesus itu adalah Adoni, ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab seharusnya menjelaskan juga dari bahasa aslinya, Adoni atau Kurios, ya. Yesus itu Kurios, sedangkan YHWH saja itu Kurios, ya. Sebab yang Theos itu adalah Elohim. Nah, itu kalau Elohim yang Theos. Jadi saudara-saudara sekalian, tetapi kalau di dalam perjanjian lama Adonai Elohim, Adonai itu adalah Kurios, tetapi yang Kurios ini yang diallahkan, Adonai ini diallahkan. Artinya Tuhan yang menampakkan diri itu, atau Allah yang menampakkan diri, Elohim menampakkan diri dalam bentuk Tuhan, ya, sebagai Tuhan huruf besar semua. Nah, itu yang disembah oleh Musa. Jadi di perjanjian lama itu yang disembah Musa itu Adonai Elohim, ya, Tuhan, bukan Elohim. Ya, ini juga susah kalau semua tidak tahu membedakan antara Adonai dengan Elohim. Ya, mari kita dengarkan lagi, saudara-saudara. Ajarkan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa tolak ukurnya? Yohanes 12 nomor 48. Yohanes 12:48. Yohanes 12:48. Ya. Yohanes 12:48. 12:48. Ya, 48. Barang siapa menolak aku,
dan tidak menerima perkataanku, ya sudah ada hakimnya. Ya seperti orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Yaitu firman yang telah katakan itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu Adonai, ya, Adonai. Yesus itu adalah Mesias. Ya. Yesus itu sebagai Juru Selamat. Jadi yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias, itulah yang tidak diterima, ya, yang akan diusir nanti pada akhir zaman. Jadi kalau kita lihat ini, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah katakan itulah yang akan menjadi hakimnya. Jadi saudara-saudara sekalian, Suma tidak menerima Yesus sebagai Adonai. Suma tidak menerima Yesus sebagai Kurios. Ya. Suma tidak menerima, tidak percaya penyaliban, tidak percaya apalagi, tidak, dia kurang paham, dia korban terjemahan, ya, dia terjebak di istilah Tuhan, ya, istilah Tuhan di bahasa Indonesia. Padahal Tuhan itu adalah Kurios, ya, Tuhan itu Kurios. Sedangkan kalau Allah itu atau Elohim itu yang God. Nah, itu sebab itulah gunanya di Trinity, supaya antara Elohim dengan Adonai harus dibedakan, dan harus lagi dibedakan antara Adonai dengan Adonai Elohim, ya. Adonai dengan Adonai Elohim. Kalau Adonai Elohim itu YHWH, ya, kalau Adonai Elohim itu YHWH. Kalau Elohim, ya Bapa, Elohim saja, ya Bapa. Adonai Elohim, Tuhan huruf besar, kemudian Adoni, yang Yesus Kristus, ya, Raja, ya Lord. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat bagi umat Kristen, bermanfaat juga bagi umat Islam, ya. Karena jangan sampai Anda mau dijadikan tersesat oleh Suma di dalam memahami kitab suci, ya, karena dia keliru menjelaskan Al-Quran, keliru juga menjelaskan Alkitab. Ya, sekian saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.